Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk setiap berkat berlimpah yang boleh kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang mengarahkan hati kami, jiwa kami dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 30 September 2023, yaitu yang tertulis di Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam bahasa Batak dikatakan, Audo pitui paluaudo ganup nabongot sianau, nalahu bongot jalalahu ruar maibana, dapotan, japalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam sebuah rumah atau tempat tinggal, peranan sebuah pintu sangat penting. Bahkan dapat dikatakan tanpa sebuah pintu, sebuah rumah tidak dapat disebut tempat tinggal. Karena satu-satunya jalan masuk keluar ke dalam rumah adalah pintu. Jika seseorang masuk ke dalam rumah tanpa melalui pintu, dia akan disebut pencuri. Dalam renungan kita pagi ini, Yesus menyebut dirinya, Akulah pintu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam memudahkan kita untuk memahami nats ini, perlu sedikit diterangkan tentang keadaan kandang domba di Timur Tengah pada zaman penulisan kitab ini. Di negeri Palestina ada banyak binatang buas, seperti singa dan serigala, yang selalu mengintai dan mengancam kehidupan domba. Selain binatang buas, pencuri domba juga ada. Jadi untuk melindungi domba dari serangan binatang buas dan pencuri, dibuatlah sebuah kandang. Kandang domba umumnya dibuat dari tumpukan batu atau tanah. Kandang ini terbuka, tidak memiliki atap. Hanya sedikit bagian belakang yang dibuat atapnya untuk berlindung saat hujan datang. Juga tidak memiliki pintu yang dapat ditutup dan dibuka. Jaga malam yang bertugas menjaga pintu tersebut. Kandang domba ini dibuat dalam ukuran besar supaya dapat menampung banyak domba, karena biasanya kandang ini adalah milik bersama atau milik satu kampung. Kandang ini juga harus tinggi supaya binatang buas atau pencuri tidak dapat masuk ke dalamnya. Jadi peranan atau fungsi pintu sangat penting dalam sebuah kandang, karena hanya dari pintu itulah pencuri dan binatang buas bisa masuk. Saat menjelang malam, para gembala menggiring domba-domba mereka masuk ke dalam kandang melalui pintu tersebut. Artinya, domba dalam satu desa itu dikumpulkan dalam satu kandang yang besar ini. Setelah domba masuk ke dalam kandang, gembala bisa pulang. Kemudian diganti dengan penjaga pintu. Penjaga pintu akan bertanggung jawab sepanjang malam menjaganya supaya binatang buas dan pencuri tidak bisa masuk. Namun, walaupun banyak domba di dalam kandang ini dan pemiliknya berbeda-beda, pada pagi hari saat mau menggiring domba keluar, domba-domba ini dapat mengenal suara tuannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakannya dengan pintu. Pintu dalam ayat 9 ini berbeda dengan kata pintu yang terdapat dalam ayat 1. Pintu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah
orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin Israel yang mengajarkan yang bukan ajaran yang berasal dari Allah. Mereka ini bukanlah orang-orang yang disuruh oleh Tuhan. Mereka adalah penipu yang menyesatkan umat. Mereka adalah pemimpin yang tidak memperdulikan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, Yesus mau mengarahkan umat supaya jangan mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh para Farisi atau ahli-ahli Taurat. Yesus melalui perumpamaan ini mau membuat garis pemisah antara orang-orang yang mau mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak mempercayai Dia. Sebab para pemimpin Israel ini hanya mengambil keuntungan semata yang tidak memperhatikan kehidupan mereka. Bahkan Yesus menyebut para pemimpin Israel melayani diri sendiri, bukan kawanan domba itu. Mereka menarik orang-orang kepada dirinya sendiri dan bukan membawa kepada Tuhan. Mereka mencari kehormatan diri sendiri, bukan kehormatan Tuhan. Mereka bukan membangun dan mengasuh domba, melainkan mengacaukannya. Kemudian Yesus berkata dalam ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu yang dimaksud adalah jalan menerima keselamatan. Hanya melalui Yesus manusia diterima menjadi anggota kerajaan Allah. Dialah satu-satunya jalan yang telah ditentukan oleh Allah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan." Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dan bukan hanya kehidupan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam hidup di dunia pun Yesus tidak kikir, sebab Dia akan menuntun orang-orang yang mengikutinya untuk menikmati padang rumput yang hijau sampai kepada kehidupan yang berkelimpahan. Masuklah melalui pintu itu, pintu yang telah Tuhan tentukan. Niscaya hidupmu menerima kelimpahan di bumi dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mengajar kami untuk senantiasa dapat melakukan firman-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.